Yang dilakukan ketika kita menemukan atau kita mendapatkan pasien kecelakaan, ya dimanapun itu sama aja. Misalnya kan kalau bidan kan ada di mana-mana ya PMB-nya nanti ya. Gak hanya ibu hamil aja biasanya kalau di kampung-kampung, ya kan? Yang kecelakaan, yang kesetrum juga masuknya ke bidan, ya kan? Makanya duit bidan tuh banyak, kayak kaya tuh bidan-bidan di desa-desa tuh, ya. Nah, Karena kasus apapun masuknya ke ibu-ibu bidan. iya. Mengerti saya juga. Ya, jadi yang pertama yang dilakukan adalah ketika kalian mendapatkan pasien kecelakaan, yang pertama adalah selalu danger. Selalu amankan kalian dulu, baru amankan lingkungan, baru amankan pasiennya. Selalu. Ya. Kemudian yang kedua adalah cek respon dengan cepat, AVVU. Oke? Cek dengan AVVU. Kemudian minta bantuan. Ya, misalnya kalian PMB-nya udah gede, terus ada adik-adik mahasiswa yang lagi praktek. Oh, bayangin aja ya. Gede. Call for help, minta bantuan. Nah, tadi ingat ya, kalau di alert, verbal, dan pain, ya, kalau di alert, verbal, dan pain berarti ke airway, breathing, sirkulasi. Tadi sepakat ya? Tapi kalau pasiennya unresponsive ke sirkulasi, airway, breathing. Gitu kan? Kita bayanginnya adalah pada saat cek responnya, pasiennya buka mata, atau pasiennya buka mata ketika dipanggil, atau pasiennya buka mata pada saat distimulasi nyeri. Nah, setelah itu primary survey. Nah, lakukan primary survey. Primary survey itu airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure, Foley catheter, gastric tube, pasang NGT. Gitu. Kemudian reevaluasi sampai primary survey-nya stabil, airway-nya stabil, sampai breathing stabil, sampai airway sampai G-nya stabil. Setelah stabil baru secondary survey, barulah wawancara, kenapa, ini gimana ceritanya gitu. Ya, baru pemeriksaan fisik head to toe yang kemarin saya ajarin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Gitu. Barulah tindakan ini rujuk apa enggak? Apa dirawat di PMB-mu? Ya, tuh hamil dirawat, kecelakaan dirawat, makin kayak aja tuh bidan-bidan. Ya, rujuk apa enggak nih ke rumah sakit? Rujuk apa enggak nih ke puskesmas gitu, ya. Nah, kita lihat nih, kita bahas yang ini ya, primary survey. Oke, aman diri ini udah bisa lah for help. Nah, airway sekarang ya, airway. Tapi sebelum ke situ, kalau kalian punya heart monitor ya, monitor jantung pasang. Terutama ketika pasiennya usia di atas 40 tahun, tiba-tiba pingsan pasang, tiba-tiba kecelakaan pingsan pasang lah. Kemudian riwayat penyakit jantung atau kesetrum atau tersambar petir, itu mau otomatis langsung dipasang ini. Ya, punya nggak di PMB mama-mama kalian? Biasanya kan kalian anak-anak bidan juga. Nah, kemudian selanjutnya adalah primary survey, yang pertama adalah airway. Oke, apa yang dilakukan di airway? Ya, tadi tuh kalian udah pakai handscoon, udah cek respon, udah minta tolong, udah pasang EKG monitor. Kemudian apa yang pertama kali dilihat adalah tanda-tanda trauma servikal. Oke, yang pertama kali dilihat adalah tanda-tanda trauma servikal. Apa sih tanda-tanda trauma servikal itu? Servikal itu di leher ya. Ketika pasien datang dengan jejas di kepala, baret-baret di kepala, ada luka di kepala, kebiruan di kepala, terserah kepalanya mau di hidung, di mata, di pipi, di belakang kepala, di atas, di telinga, yang penting di kepala. Dengan disertai penurunan kesadaran, pasiennya jadi respon terhadap nyeri, pasiennya jadi respon terhadap verbal, ketika tidak dipanggil dia tidur lagi, hati-hati. Kemungkinan pasien trauma servikal. Atau pasiennya jejas, luka, perubahan bentuk di klavikula, di leher sampai atas.
Atau pasiennya kaki kanan patah, kaki kiri patah, lebam di dada, lebam di perut, di mana-mana lebam, curiga trauma servikal. Atau pasiennya biomekanikal traumanya mendukung, kayak misalnya pasien jatuh dari ketinggian lebih dari 2 meter, kondisi kepalanya dulu, atau kondisi duduk, atau pasiennya helmnya pecah, tabrakan tanpa helm, pasiennya terseret, pasiennya guling-guling, masuk ke dalam parit kepalanya dulu, itu harus dicurigai trauma servikal. Ketika ada tanda-tanda seperti itu, pastikan bahwa pasien ini kita curigai trauma servikal dan pasang neck collar. Tahu neck collar yang pasang di leher? Nanti diajarin sama Pak Asep. Oke. Kemudian setelah pasang neck collar, cek airway-nya, buka jalan nafasnya. Buka jalan nafas dengan cara yang video tadi. Head tilt chin lift atau jaw thrust. Tergantung dari cervical apa enggak. Kalau cervical, jaw thrust. Kalau tidak cervical, head tilt chin lift. Gitu. Paham ya? Masih ingat nggak tadi head tilt chin lift-nya? Masih ingat kan? Yang tadi bapak-bapak tentara tuh. Kalau ada sumbatan, ya kalau cairannya suction, kalau dia lidah jatuh ke belakang pasang opa, gitu nanti dilihatin sama Pak Asep ya. Kemudian breathing, setelah airway-nya clear, kalian nilai nafasnya ada apa enggak. Kalau tidak ada, tadi begging, ventilasi setiap 6 detik. Kalau ada, nilai nafasnya. RR-nya berapa, saturasinya berapa, ada retraksi dada apa enggak, ada pernapasan cuping hidung apa enggak. Kalau ada nafasnya jelek, nafasnya sesek, kasih oksigen. Ya, kasih oksigennya gimana? Kalau saturasinya 90 sampai 95 binasal kanul 1 sampai 4 liter. Kalau misalnya dia 85 sampai 90 kasih simple mask 5 sampai 8 liter. Kalau dia 80 sampai 85 atau di bawahnya pasang non rebreathing mask atau rebreathing mask. Gitu. Paham ya? Jadi tergantung. Jadi tadi airway udah clear, baru periksa breathing. Breathing diapain tuh? Yang pertama kali nilai nafasnya ada apa enggak. Kalau tidak ada nafas, ventilasi yang setiap 6 detik tadi di BHD. Kalau nafasnya ada, kaji nafasnya. Berapa saturasinya, berapa respirasi rate-nya. Kalau sesak, sesuaikan dengan saturasinya. Saturasi tadi binasal kanul kah, simple mask kah, non-rebreathing mask kah. Tergantung dari saturasi oksigen. Sudah dipasang oksigen, baru ke sirkulasi. Tadi sirkulasi apa? Ada perdarahan apa enggak? Hentikan perdarahan. Cek tanda-tanda shock. Pasang infus sesuai dengan prinsip yang tadi. Gitu. Selesai dah. Penanganan itu. Baru terus evaluasi airway, breathing, sirkulasi. Ya.